Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini hari Sabtu tanggal 14 Oktober kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini di kesempatan ini kita akan melihat lagi dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo seksi 1.2 ya teman-teman, yang kita mulai dari sebelah barat dari Simpang Susun Klaten atau tepatnya di Dusun Kokap Desa Senden. Nah, kita nanti akan berjalan ke arah barat, ke arah selatan untuk melihat dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo ini. Nanti kita belusuan, kita telusuri sampai dengan di Kecamatan Kebonarum. Adapun progres yang bisa kita lihat di sekitar Dusun Kokap, Desa Senden, Kecamatan Ngawen ini adalah saat ini sedang dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nah, di sebelah utara tadi kita lihat bahwa proses pengurukan serta pemadatan lahan terus berlangsung. Sedangkan di sisi sebelah selatannya saat ini sedang dilakukan dari proses pengerjaan penyambungan dari balok-balok gider. Nah, itu terlihat di depan itu adalah sedang dilakukan dari proses penyambungan balok-balok gider. Nah, balok gider ini nantinya dipergunakan untuk menyambungkan dari struktur jembatan yang ada di sisi sebelah selatan dari Dusun Kokap ini. Nah, ini kemungkinan sudah berbatasan dengan Desa Ngata di Kecamatan Ngawen. Sedangkan progres dari pengurukan serta pemadatan lahan di sekitar Dusun Kokap Desa Senden ini terlihat sudah signifikan ya teman-teman. Nah, terlihat di sisi sebelah utara ini masih terus dilakukan dari proses pengurukan. Nah, memang di sekitar jalan tol Jogja Solo seksi 1.2 ini selain dari proses pengurukan serta pemadatan lahan, saat ini sedang dilakukan dari proses penyelesaian dari sejumlah gorong-gorong saluran air, terowongan jalan penghubung antar desa maupun jembatan yang dibangun di sepanjang Kecamatan Ngawen ini. Nah, nanti kita terus menyelusuri ke arah barat di desa-desa yang ada di Kecamatan Ngawen, Karangnongko serta Kebonarum. Jadi terus ikuti kami ya teman-teman. Sebelumnya monggo kami ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe channel Dua Pejuang ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan, baru bergabung dengan kami, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih. Saat ini kita sudah bergeser sedikit ke arah barat ya teman-teman. Nah, kita berada di Desa Dusun Jetis, Desa Ngata ya teman-teman. Kita ada di sisi sebelah utara dari badan jalan tol Jogja Solo. Nah, nampak di sini saat ini sedang ramai sekali dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Di samping itu juga sedang terus dikerjakan dari sejumlah terowongan jalan penghubung antar desa yang ada di sekitar Desa Ngata ini. Ini kemungkinan sudah berbatasan dengan Desa Nduwet ya teman-teman, masih di Kecamatan Ngawen. Aktivitas dari proses pengurukan serta pemadatan lahan di sekitar Desa Ngata ini sendiri cukup ramai ya teman-teman. Nah, truk-truk pengangkut material tanah uruk ini terus datang silih berganti untuk melakukan aktivitas bongkar dari material tanah uruk ini. Nah, dapat kita lihat bahwa itu truk-truk terus melakukan dari aktivitas bongkar di sekitar Desa Ngata ini. Nah, banyak sekali ya teman-teman, truknya ini sudah menggunung pula dari
material-material tanah uruk ini. Nanti tinggal dilakukan dari proses perataan serta pemadatan lahan yang dilakukan dengan alat-alat berat. Saat ini kita sudah bergeser sedikit ke barat ya teman-teman. Kita berada di sebelah timur dari Dusun Soran, Desa Nduwet. Nah, dusun apa saya lupa teman-teman. Di sebelah utaranya ini ada dusun, cuman saya lupa nama dusunnya. Nah, di sini sedang dilakukan dari proses pembongkaran dari areal pemakanan ya teman-teman, atau kuburan. Nah, karena sudah dilakukan dari proses pemindahan dari makom-makom ini. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu sudah kita lihat dari proses pemindahan makom-makom ini, dan lokasi makom yang baru ini tidak terlampau jauh dari lokasi makom yang lama ya teman-teman, yaitu hanya di sebelah utara dari lokasi makom yang lama. Nah, itu adalah lokasi makom yang baru ya teman-teman, di pinggiran dari jalan tol Jogja Solo ini. Itu adalah makom-makom yang baru yang sudah dipindahkan. Semoga arwah yang bersemayam ataupun beristirahat di sana juga tetap tenang di tempat yang baru ya teman-teman. Kita sudah bergeser sedikit ke arah barat ya teman-teman. Kita saat ini sudah berada di sekitar Padukuhan Mangsuran, masih di Desa Nduwet. Dan di sini ini adalah perbatasan dengan Desa Demak Ijo di Kecamatan Karangnongko. Nah, di depan kita itu sebenarnya proses pengerjaannya ada di Desa Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko, karena perbatasannya adalah sungai kecil yang ada di depan kita ini. Nah, namun kita mengambil gambar ini posisinya di Dusun Mangsuran, Desa Nduwet di Kecamatan Ngawen. Dan terlihat di sini dari proses pengerjaannya ini adalah ramai sekali dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nah, nampak truk-truk material tanah uruk ini terus melakukan aktivitas dari bongkar material tanah uruk. Nah, di cuaca yang sangat panas ini muncul penyelamat ya teman-teman, yaitu adalah mobil-mobil dengan membawa drigen penyiram air. Nah, ini sedikit memberikan kesejukan serta menghilangkan sedikit debu ya teman-teman yang berterbangan karena aktivitas dari proyek pembangunan jalan tol Jogja Solo ini. Ini merupakan salah satu penyelamat di sekitar proyek ya teman-teman, karena dapat memberikan kesejukan di cuaca yang sangat panas siang hari ini. Dan terlihat di situ truk-truk dari pengangkut material tanah uruk ini terus datang silih berganti keluar masuk menghantarkan dari material tanah uruk yang sedang dikerjakan ini ada di Desa Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko. Saat ini kita sudah bergeser lagi sedikit ke arah barat, dan saat ini posisi kita ada di sekitar Desa Jagalan. Dan progres yang dapat kita lihat di sekitar Desa Jagalan, Kecamatan Karangnongko ini nampaknya malah sudah selesai dari proses pengurukan serta pemadatan lahannya ya teman-teman. Nah, nampak di situ ada sebuah alat berat jenis motor grader. Nah, biasanya kalau ada alat berat jenis motor grader ini proses pengurukan serta pemadatannya sudah selesai, karena tugasnya untuk meratakan dari permukaan jalan ya teman-teman, sehingga material-material tanah uruk yang sudah selesai ini diratakan dengan alat berat jenis motor grader ini. Juga nampak di sekitar motor grader itu atau di atas dari badan jalan tol Jogja Solo yang sudah selesai dari proses pengurukan ini, nampaknya juga sudah mulai ditumpuk dari material-material sabis
yaitu material pertama setelah dari proses pengurukan maupun pemadatan ini selesai dilakukan. Dan di depan kita ini yang kotak ini dipagari ini adalah tempat untuk menyimpan dari material-material yang diperlukan untuk proses pembangunan jalan tol Jogja Solo ini ya teman-teman, seperti besi-besi. Ada satu dusun yang sangat indah namanya ya teman-teman, yang terdampak dari proses pembangunan jalan tol Jogja Solo ini. Nah, dusun itu ada di Kecamatan Kebonarum, yaitu nama dusunnya adalah Dusun Kenangan di Desa Karangduren. Progres dari pembangunan jalan tol Jogja Solo yang dapat kita lihat dari sekitar Dusun Kenangan ini saat ini adalah berkonsentrasi pada sejumlah penyelesaian sejumlah gorong-gorong saluran irigasi serta terowongan jalan penghubung antar desa ya teman-teman. Nah, selain itu di sisi sebelah timur dari Dusun Kenangan ini ada pura pekerjaan dari penyelesaian struktur jembatan. Terlihat saat ini sedang diselesaikan dari struktur jembatan itu ya teman-teman. Selain di sisi sebelah timur ini, di sisi sebelah barat dari Dusun Kenangan ini nantinya juga akan dibangun sebuah struktur jembatan. Nah, itu nantinya berbatasan dengan Dusun Bedaran ataupun Karanganyar, masih di Desa Karangduren, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. Ayo, siapa yang punya kenangan buruk dengan mantan? Mumpung di sekitar Dusun Kenangan ini sedang akan dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan, monggo silahkan dikubur dalam-dalam beserta tanah uruk yang akan dilakukan di sekitar Dusun Kenangan ini agar hilang selamanya. Saat ini kita bergeser lagi ke arah barat ya teman-teman. Nah, lokasi kita saat ini berada di sekitar Dusun Bedaran, masih di Desa Karangduren, dan terlihat di sini aktivitas dari pekerjaan adalah masih berkonsentrasi dari sejumlah gorong-gorong saluran air maupun terowongan jalan penghubung antar desa. Dan di sekitar Dusun Bedaran ini juga sedang diselesaikan dari struktur terowongan jalan penghubung antar desa ya teman-teman. Saat ini sedang dilakukan dari proses pengerjaan rangkaian rangka besinya. Dan di sisi sebelah timur dari terowongan ini nampak pula dari aktivitas proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nampak sebuah alat berat jenis bulldozer ini terus lakukan aktivitas dari proses meratakan serta merapikan dari material-material tanah uruk yang sudah dihantarkan oleh truk-truk dam ya teman-teman. Beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo yang sudah kita lihat tadi, yaitu bagian dari jalan tol Jogja Solo seksi 1.2, yaitu kita lihat tadi dari Desa Senden, Kecamatan Ngawen sampai dengan Desa Karangduren, Kecamatan Kebonarum, yang saat ini sedang berfokus-fokusnya pada penyelesaian sejumlah gorong-gorong saluran air, terowongan jalan penghubung antar desa maupun sejumlah jembatan.
Dan di beberapa lokasi juga terus dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Semoga saja sedikit tayangan serta gambaran ini dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan, baru bergabung dengan kami, monggo silakan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini untuk terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, kelimpahan serta kemudahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.